Puji nama Tuhan, shalom saudara. Shalom, haleluya. Kita bersyukur kita ada di bulan yang baru. Kita percaya bahwa Tuhan terus ada bagi setiap kita yang mengandalkan kepadanya. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa pagi hari ini saudara diberkati luar biasa oleh Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk kita boleh masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersatu hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Bapak terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan apapun yang kami terima. Kami percaya Tuhan, Kau baik, selalu baik, bahkan selamanya baik bagi setiap kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan, bahkan layakkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa pagi ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Lawat hati kami Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin. Kau yang termulia, Kau yang teragung Tuhan. Kau layak kami sembah. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana bagi-Mu. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari katakan layak disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan amin. Atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi ini Kau ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Biar semua lidah mengaku bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Biar semua lutut bertelut percaya Tuhan Kau ada di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Hosana bagimu Tuhan. Hosana. Hosana. Hosana bagimu. Hosana. Layak dipuji disembah, Kau layak berdatang dulu sekarang dan amin. Namamu besar, pintarmu. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Layak dipuji disembah, Kau layak berdatang dulu sekarang dan selamanya. Atas segala raja, namamu besar, pintarmu. Mari lebih lagi katakan, layak
Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Oh, praise the name. Amen. Oh, praise His name forevermore. For on this day we will sing Your name. Oh Lord, oh Lord, our God. Mari lebih lagi katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For on this day we will sing Your name. Amen. Oh Lord, our God. Mari lebih lagi katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. Amen. We will sing Your name. Oh Lord, oh Lord. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For on this day we will sing Your name. Amen. Oh Lord, our God. Mari sekali lagi katakan. Oh, praise. Amen. Oh, praise His name forevermore. Amen. Haleluya. Oh Lord, our God. Oh Lord, oh Lord, our God. Oh Lord, our Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan Allah kita hadir di tengah-tengah kita. Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami diberikan kuasa. Haleluya, sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah
Engkau Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berapa banyak dari saudara yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Amin. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Amin. Sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, katakan sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Tuhan dalam hidupku, berkuasa percaya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Tuhan dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Haleluya. Yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita, boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Amin. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan.
hanya bersama Yesus kita boleh berjalan melalui lembah-lembah, melalui apapun karena Tuhan ada dalam hidup kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk saudara. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kita boleh masuk di dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Ini pujian dan syukur kami yang mau memberikan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Mari angkat hatimu, katakan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari katakan pujian dan syukurku, pujian dan syukurku kami bawa kepadamu Tuhan. Amin. Dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari angkat hatimu dan katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh,
lebih sungguh lagi. Penyembahan dari hatimu, ya Allah. Ya sesuatu kepada Allahmu pada pagi hari ini. Jangan batasi Rohmu bekerja, jangan batasi kuasa Allah bekerja. Katakan sesuatu pagi hari ini. Rabataka ya ralama ya rana. Amin Yesus. Ya ramana marana marala. Terima kasih Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan berikan pujian di dalam batin kami. Berikan nyanyian di dalam mulut kami. Karena kami tahu Tuhan, kami butuh Engkau di hari-hari ini. Kami butuh kuasa-Mu, kami butuh penyertaan-Mu. Kami butuh damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Hanya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Sebelum saya mulai berkhotbah, saya akan tayangkan bagaimana Bapak Jokowi menyampaikan bahwa sedang akan terjadi resesi besar atas negara-negara bukan Indonesia. Kita tetap berdoa untuk Indonesia. Setiap pagi saya berdoa supaya perekonomian Indonesia tetap ada dalam kendali Tuhan. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan.
Saya bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, bertemu dengan lembaga-lembaga internasional, langsung bos-bosnya, bertemu dengan kepala negara, Presiden dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, bertemu dengan lembaga-lembaga internasional, langsung bos-bosnya, bertemu dengan kepala negara G7 baru saja. Saya tanyakan sebetulnya dunia ini mau kemana. Beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun ini kita akan sulit. Terus kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, jangan bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi, dunia. Kita bicara dunia dulu. Dan semua negara sekarang ini berada pada keadaan yang tidak mudah. Dari Sekjen, PBB menyampaikan, dari IMF, dari Bank Dunia menyampaikan, bahwa akan ada 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Dan sekarang sudah mulai satu persatu. Angkanya adalah 9 terlebih dahulu, kemudian 25, kemudian 42. Mereka sudah secara detail mengkalkulasi. Apa yang dikhawatirkan itu betul-betul kita lihat. Dan sekarang ini 320 juta orang di dunia sudah berada pada posisi menderita kelaparan akut. Dan sebagian sudah mulai kelaparan. Ini saya sampaikan apa adanya. Karena memang posisi pertumbuhan ekonomi semuanya bukan hanya turun tapi anjlok semuanya. Singapura, Eropa, Australia, Amerika, semuanya. Pertumbuhan ekonominya turun, tetapi inflasinya naik. Harga-harga barang semuanya naik. Inilah kondisi yang sangat, kalau boleh saya sampaikan, dunia sekarang ini sudah pada kondisi yang mengerikan. Amerika yang biasanya kenaikan barang atau inflasi itu hanya berada pada posisi 1%, hari ini sudah berada di 9,1%. Ya, masih ada? Selesai? Ya, kita bisa melihat, coba saudara buka dulu, Wahyu 6. Wahyu 6, ayat yang kelima, kemudian disambung dengan ayat yang keenam. Kita baca sama-sama. 2, 3. Udah dapat? Yang sudah dapat lambaikan tangan. Enggak ada yang bawa Alkitab, enggak ada yang bawa HP. Ya kita baca sama-sama. 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu dan berkata apa? Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusak minyak dan anggur itu. Alkitab sudah mencatat bahwa dia katakan apa? Di dalam secupak gandum itu sedinar. Sedinar itu upah 1 hari untuk makan 1 kali. Alkitab sudah mencatat. Tapi di sini dia katakan ada satu kata yang sangat baik yang untuk saudara pahami. Dia katakan, tetapi janganlah, kata janganlah ini adalah kata untuk saudara tidak khawatir. Dia katakan janganlah merusak minyak dan anggur. Yaitu jangan merusak pengurapan Allah yang Allah berikan kepada saudara. Untuk biar tetap ada di dalam kondisi-kondisi sulit seperti apapun. Saya percaya bahwa ada anggur, bahkan ada pengurapan Allah di dalam kehidupan kita. Ada minyak yaitu Rohul Kudus. Kemudian ada
ada anggur itu berbicara tentang pengurapan, biar itu tetap ada di dalam hidup saudara yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saya katakan, saya baru mengerti kenapa hari-hari ini terus berbicara tentang kesalehan yang sesungguhnya bicara tentang kesalehan itu tidak banyak orang yang bisa mengerti dan menangkap tentang kesalehan. Banyak sekali yang tidak bisa menangkap. Tetapi ketika saya beberapa bulan ini berbicara tentang kesalehan, yang kemarin kita berbicara tentang kesalehan artinya kita tunduk kepada kebenaran firman. Kita berjalan kepada kebenaran firman. Karena Petrus katakan bahwa kenapa kita harus hidup saleh. Karena dia katakan hidup kita nggak pernah tahu. Baru-baru ini kita melihat ada satu pilot penerbangan dengan satu maskapai. Dia akan terbang dari Jakarta menuju Makassar. Tiba-tiba di dalam baru terbang lama menuju ke Makassar. Kemudian dia katakan kembali ke Jakarta. Waktu dia kembali ke Jakarta pesawat landing. Kemudian tidak lama dari itu pilot dipanggil pulang Tuhan. Jadi saya katakan kenapa kita hidup saleh? Karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Tetapi kesalehan itu merupakan tuntutan yang ditulis oleh Alkitab. Yang tidak bisa ditawar-tawar oleh Alkitab. Ya, maka hari ini saya akan berbicara tetap pada kesalehan. Maka saya katakan tidak semua orang bisa menangkap tentang hidup saleh. Kita baca hari ini. Coba kita buka. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat yang ke-15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Alasan kenapa Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena ada permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang yang ada di Korintus dan berdampak kepada jemaat yang ada di gereja. Masalahnya yang pertama yaitu terjadi perpecahan. Kemudian bukan cuma perpecahan, percabulan merajalela, perzinahan itu merajalela. Kemudian lagi di sini dikatakan ada mabuk, ada pemfitnah, ada penipuan, kemudian lagi ada penyembahan kepada berhala. Jadi masalah-masalah ini kompleks yang sedang terjadi, yang ada di Korintus, yang itu berdampak kepada orang-orang percaya, berdampak kepada gereja Tuhan. Di mana gereja Tuhan, jemaat Tuhan percaya kepada Yesus, mereka dibaptis, kemudian apa yang mereka lakukan? Tetapi mereka berdiri di dalam dua kaki. Satu kaki dia percaya kepada penyembah berhala, tetapi satu kaki dia percaya kepada Allah. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dia katakan ini orang dunia. Orang dunia akan seperti ini karena apa? Orang dunia itu tidak akan pernah bisa menerima, dia katakan apa yang berasal dari Allah. Ini orang dunia nggak bisa terima. Bagaimana orang dunia bisa menerima apa yang berasal dari Allah? Karena mereka yang mereka pikirkan adalah kepentingan dagingnya. Apa yang mereka pikirkan itu adalah kehendak-kehendaknya sendiri. Keinginannya sendiri sehingga dia tidak bisa menerima apa yang berasal dari Allah. Ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Kita bisa melihat di sini Rasul Paulus memberikan ciri, dia katakan manusia duniawi. Manusia duniawi dia katakan yang pertama tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Apalagi berbicara tentang kesalehan. Apalagi berbicara tentang hidup suci. Mereka tidak bisa saudara. Satu kali beberapa tahun yang lalu saudara. Ketika satu kali saya melayani satu keluarga.
Satu keluarga ini satu keluarga yang saya katakan bukan orang kaya, tapi orang yang sangat-sangat kaya, saudara. Kalau saya ke Jakarta itu beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Jadi ini orang yang sungguh-sungguh kaya, saudara. Jadi satu kali ketika saya inap di sana, kemudian saya diundang makan dengan satu keluarga lain. Jadi saya pamit dengan mereka, saya katakan saya diundang makan, nanti saya akan kembali ke tempat ini. Kemudian apa yang terjadi waktu saya sampai ke tempat orang yang undang saya makan. Saya belum makan, saudara, tiba-tiba telepon masuk. Waktu telepon masuk, kemudian yang terjadi anaknya teriak-teriak. Dia ngomong gini, Oma bisa balik gak? Oma bisa kembali gak? Oma bisa kembali gak? Kemudian saya ngomong sama yang undang saya makan, kebetulan jarak rumah tidak jauh. Kemudian saya katakan sorry, saya harus tinggalkan, saya harus kembali. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu saya sampai di sana, anaknya itu sampai dia katakan, Oma tahu, ini standnya apa namanya, kamera itu mau dihajar ke mamanya. Jadi udah mau dipukul pakai stand itu, stand kamera sudah mau dipukul, kemudian anaknya teriak panggil saya, itu dia berhenti. Saudara bayangkan, saya harus masuk di dalam satu situasi peperangan atau masalah mereka yang begitu besar. Apa yang saya harus lakukan? Saya tidak buat apa-apa. Karena saya katakan kalau saya bicara pasti salah satu merasa, saya bela ini dan saya bela itu, saya cuma diam. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Itu enggak terjadi apa-apa. Kemudian saya masuk ke kamar di tempat orang ini, kemudian saya sempat tidur. Kemudian keesokan harinya kemudian saya bicara dengan istrinya. Saya katakan kenapa sampai hal ini terjadi. Ternyata istrinya ini mengerti bahwa ada perselingkuhan antara suami dengan satu perempuan yang kebetulan perempuan itu adalah temannya sendiri. Jadi waktu dibicarakan sama istrinya tentang perselingkuhan ini, suaminya enggak suka, dia mau pukul istrinya. Kemudian setelah saya mendapat apa yang saya peroleh dari istrinya, kemudian suaminya pulang dari pabrik, saya tunggu, kemudian saya panggil dia, saya katakan, saya boleh bicara. Kemudian dia duduk. Waktu dia duduk kemudian saya bahas banyak hal. Saya tidak mengerti waktu saya bicara. Dia menangis. Dia katakan dia menyesal, dia hampir bunuh istrinya. Dia hampir hajar istrinya. Kenapa? Kita nggak bisa berbicara kepada orang dunia, karena apa? Orang dunia itu tidak pernah menerima apa yang dikatakan oleh Allah. Karena orang dunia itu berpendapat bahwa keinginannya, apapun yang dia kerjakan, itu menurut apa yang dia pikirkan, saudara. Kemudian di sini dia katakan lagi, tidak bisa menerima, dia katakan, apa yang dikatakan oleh Allah. Karena apa? Kenapa nih orang dunia itu tidak bisa menerima sesuatu yang dari Allah? Karena apa? Allah belum menaruhkan, saya katakan, Allah itu belum menaruhkan kehidupan ilahi di dalam manusia batinnya. Jadi dia tetap hidup dengan manusia yang lama. Ya, saya ulangi sekali lagi. Allah itu disebabkan karena kehidupan yang baru kepada mereka, Allah belum menaruhkan manusia yang baru di dalam batin mereka. Mereka hidup di dalam apa? Manusia yang lama. Maka firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes 3, dikatakan di dalam ayat yang ke-7, dikatakan ayat yang ke-7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi ketika Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, dia berbicara, dia katakan kamu tidak bisa kalau kamu tidak dilahirkan.
Bahkan kata harus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kemudian dia katakan lagi ayat ke-5, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana ketika manusia duniawi yang tidak menerima pendapat firman Tuhan, yang tidak menerima apa yang dikatakan Allah, maka dia katakan caranya bagaimana untuk kita bisa meninggalkan manusia lama, manusia duniawi, manusia daging. Enggak ada cara lain. Lahir baru. Ketika kita lahir baru, maka Allah menaruhkan rohnya di dalam roh kita. Dia menaruhkan roh yang besar di dalam hidup kita. Tetapi sesungguhnya banyak kita sebagai orang percaya, kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah mengerti bahwa ada Allah yang besar di dalam hidup saudara, yang bisa menuntun saudara, yang bisa melatih saudara, yang bisa berjalan bersama saudara, dan bisa memberitahukan hal-hal yang saudara tidak mengerti. Saudara hanya mengerti bahwa tahu ada roh yang besar di dalam hidup saudara, tapi saudara tidak pernah mempergunakannya itu. Tetapi kita tidak pernah mau bekerja sama antara kita, roh kita dengan roh yang besar itu. Kita tidak mau bekerja sama. Satu pagi, ada satu orang telepon saya. Dia katakan, tante sibuk gak? Saya katakan enggak. Kemudian dia bilang begini, kebetulan orang tuanya sedang sakit. Waktu orang tuanya sedang sakit, kemudian dia panggil orang untuk tusuk jarum. Kemudian orang tusuk jarum ini dia bilang gini, gue terawang, gue lihat. Kayaknya ini emak lu ini ada sesuatu yang gak beres sama adikmu. Kemudian dia bilang gini, panggil adikmu beresin supaya apa? Nanti ketika orang tuamu meninggal, ketika orang tuamu berreinkarnasi, dia akan lebih berbahagia. Saya cuma dengar dulu. Kemudian saya beritahu kamu, ini orang tuamu akan meninggal 3 tahun lagi. Buset, saya bilang 3 tahun. Kemudian dia tanya saya, menurut tante, perlukah saya ketemu? Saya bilang, kok kamu mesti ketemu? Doktrin aja sudah beda. Kamu berdamai tujuannya untuk apa? Ketika orang tuamu bisa berreinkarnasi lagi, itu sudah tidak benar. Satu. Kemudian yang kedua saya katakan, kenapa itu tidak benar? Dari mana dia bisa tahu kalau 3 tahun dia baru meninggal? Kemudian dia ngomong, benar ya tante. Jadi menurut tante gimana? Apakah perlu saya ketemu? Saya katakan enggak perlu. Ya kalau kamu mau ketemu, tapi saya penasaran kayak gitu, gak usah dipenasari. Tapi pada saat itu saya berdoa, saya cuma ngomong gini. Saya katakan, Tuhan, semua saya cabut perkataan-perkataan yang bukan dari Allah. Saya cuma minta Tuhan dalam tempo 3 hari. Saya minta Tuhan cabut semua. Apa yang mengikat hidupnya. Semua masa-masa yang lalu, dosa-dosa masa lalunya, ampuni Tuhan. Dan saya serahkan, saya minta dalam tempo 3 hari. Jadi saya mau katakan kepada saudara, kita bisa melihat di sini, Tuhan menaruhkan roh yang besar dalam hidup saudara. Bukan dia cuma menaruhkan, nih saya kasih kamu, dia gak lakukan apa-apa, enggak. Dia memberikan roh yang besar supaya apa? Ketika saudara memiliki permasalahan, ketika saudara mengalami sesuatu yang rasanya saudara enggak ada jalan keluar, maka saudara katakan kepada roh yang besar yang ada di dalam hidup saudara, ayo kita bekerja sama, untuk apa yang saya harus lakukan? Untuk apa yang saya harus perbuat? Kita bersama-sama dengan roh yang besar itu. Untuk apa? Untuk kita bisa
melakukan itu bersama-sama dengan Tuhan. Saya katakan salah satu langkah untuk kita bisa menjalani hidup saleh adalah memiliki satu kehidupan yang berasal dari Allah. Untuk kita bisa hidup saleh, kita nggak bisa dengan kekuatan kita, nggak bisa saudara. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan, yaitu roh yang besar itu, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Saya pernah khotbah, saya katakan, di dalam Matius dikatakan kalau kamu mau berdoa masuk ke kamar. Kemudian dia katakan apa? Untuk kamu bisa bersekutu. Kemudian dia memberikan rohnya di dalam hidup kita. Kemudian firman Tuhan katakan kalau garam itu menjadi asin, dengan apa garam itu jadi dia katakan gitu. Jadi saya mau katakan, bagaimana kita bisa berjalan, kita bisa menjadi orang saleh tanpa kita menggandeng Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan ketika kita terpisah dari Roh Kudus, waktu kita terpisah dari Roh Kudus, maka kita tidak bisa melakukan perkara-perkara besar. Saya akan terangkan gini, manusia itu punya roh, punya jiwa ini. Roh tujuannya untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Saya sering kali ketika saya jalan, saya berdoa, saya berbahasa roh. Kadang ketika saya berbahasa roh, Allah ingatkan sesuatu. Kemudian dia ingatkan tentang hidup saya dan lain sebagainya. Saudara tahu saya setir, saya bisa nangis. Saya tidak ribut dengan orang, saya tidak marah dengan orang. Tapi sesuatu yang menyentuh dalam hidup saudara saya, dia kemudian dia negur, saya bisa nangis. Itu artinya apa? Roh ini diberikan kepada saudara, tujuannya untuk apa? Untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Kemudian jiwa itu berbicara tentang pikiran. Bicara tentang perasaan kita. Ini berbicara di dalam pikiran kita. Kemudian lagi berbicara tentang yang ketiga itu berbicara tentang tubuh. Ya, tubuh ini itu berfungsi untuk apa? Mengeksekusi atau menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh jiwa kita. Jadi ketika gini, saya kasih contoh. Kalau saudara lihat sesuatu, waktu saudara lihat sesuatu kemudian terus saudara lihat, kemudian ini terekam di dalam pikiran saudara. Waktu saudara pikiran ini saudara sudah terekam, rekaman ini kemudian dilemparkan kepada tubuh kita. Maka tubuh kita mengeksekusi apa yang menjadi keputusan pikiran kita. Apa yang menjadi keputusan jiwa kita. Kita bisa melihat. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu putus hubungan dengan Allah. Firman Tuhan tuliskan di dalam Kejadian 2 ayat ke-17. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kemudian lagi ayat Kejadian 3 ayat yang ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Yang menjadi permasalahan, dia katakan kalau kamu makan, kamu mati. Pada saat itu, Adam makan gak buah itu? Makan. Apakah waktu dia makan buah itu sekejap itu, hari itu juga Adam mati? Anda. Kejadian 5 dia katakan Adam masih hidup 930 tahun. Artinya apa? Kematian di sini bukan kematian secara jasmani, tetapi kematian di sini itu berbicara tentang kematian rohani. Maka saya katakan kematian jasmani itu tidak menakutkan. Kenapa saya katakan kematian jasmani itu tidak menakutkan? Ketika saudara hidup kudus,
ketika saudara hidup saleh, ketika saudara hidup benar sesuai dengan kebenaran firman, waktu saudara dipanggil pulang Tuhan, saudara buka mata, maka saudara ketemu Tuhan. Tidak menakutkan. Tetapi yang menakutkan adalah kematian secara rohani. Artinya apa? Kita nggak punya kontak lagi dengan Tuhan. Kita nggak punya lagi hubungan dengan Tuhan. Itu yang sangat-sangat mengerikan. Kita nggak bisa dengar lagi apa yang Tuhan mau dari hidup saudara. Kita nggak pernah tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita nggak pernah ngerti apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Karena apa? Semua itu lost kontak dengan Tuhan. Ini yang mengerikan. Nggak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Jadi saya katakan kita belajar hari-hari ini. Saya katakan punya terus hubungan dengan Tuhan. Sesibuk apapun yang saudara kerjakan hari-hari ini. Tapi saudara katakan saya harus punya hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Sekali lagi saya katakan kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Dua tujuan manusia itu dilahirkan kembali. Ada dua tujuan. Tujuan yang pertama untuk dikembalikan kita ini karena dosa satu orang. Adam jatuh di dalam dosa. Kemudian dosa itu berlaku kepada seluruh orang. Ya. Kemudian ketika kita dilahirkan kembali. Waktu kita dilahirkan kembali tujuannya apa? Untuk mengembalikan tujuan utama yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Yaitu menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Ini cetak biru saudara. Ini blueprint saudara. Adalah segambar dengan Allah. Hidup sama seperti Allah. Ini cetak biru kita. Tapi karena dosa saudara. Karena dosa yang membawa manusia jauh dari Tuhan. Maka saya katakan gini, hari-hari ini di otak saya terus seperti diingatkan gini. Ini dosa ini gak bisa main-main dengan dosa. Karena kenapa saya katakan Allah itu sangat konsen dengan dosa. Kenapa saya katakan konsen dengan dosa? Ketika hukum hati nurani diberikan, oh ini tidak bisa. Kemudian diberi lagi hukum Taurat. Ternyata hukum Taurat manusia tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Kemudian dia konsen lagi, apa yang dia kerjakan? Dia berikan anaknya yang tunggal untuk apa? Menyelamatkan saudara dan saya. Maka saya katakan dosa ini tidak main-main. Di dalam 66 kitab ini, di dalam Alkitab ini, hanya 4 pasal yang tidak menceritakan tentang dosa. Kejadian pertama, kejadian kedua, Wahyu 21, Wahyu 22. Selebihnya itu menceritakan tentang dosa. Maka saya katakan, jangan main-main dengan dosa. Kita berpikir gini, oh ini dosa kecil. Dosa kecil, dosa besar itu sama saudara. Saya katakan ketika kita bohong yang pertama, pasti ada bohongan yang kedua. Kebohongan kedua ini pasti ada kebohongan ketiga. Saya kasih contoh simpel saja. Kalau ada orang-orang yang selalu ke rumah saya suka tanya gini, udah makan belum? Sudah tak? Padahal enggak tahu makan apa belum. Makan di mana? Kalau dia sudah bohong yang pertama, dia akan merekal, oh saya makan di mana? Oh saya makan di warung itu. Jadi kebohongan pertama ada kebohongan kedua. Karena apa? Kebohongan kedua akan menutupi kebohongan pertama. Kebohongan yang ketiga itu akan menutupi kebohongan yang kedua. Dan itu akan terus menerus akan terjadi. Maka firman Tuhan katakan, kenapa kamu harus dilahirkan? Yesus mati di kayu salib. Dia bukan cuma Yesus mati di kayu salib
Saudara pikir dia cuma mati di kayu salib? Enggak. Dia semua ambil, dia rampas orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Karena di dalam Kisah Para Rasul dia katakan keselamatan tidak pernah diberikan kepada siapapun yang olehnya kamu diselamatkan. Enggak ada. Banyak orang berpikir begini, oh saya bisa diselamatkan karena apa? Saya berbuat baik. Alkitab mencatat, dia katakan perbuatan baik manusia itu seperti kain larah. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan, tidak ada. Kebaikan yang kita anggap baik belum tentu itu baik bagi Tuhan. Kemudian tujuan yang kedua, itu roh kita itu dilahirkan kembali. Untuk apa? Untuk kita menjadi ciptaan yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-17 dia katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru dan yang lama sudah berlalu. Dan sesungguhnya manusia yang baru. Sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Jadi ketika kita dilahirkan kembali, kemudian dia katakan apa? Kita menjadi ciptaan yang baru. Tetapi banyak orang ketika dia sudah menjadi ciptaan yang baru, dia tidak mau lepaskan. Dia tidak mau lepaskan apa? Ciptaannya yang lama. Manusia baru adalah manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan, di mana orang-orang percaya kepada Kristus memiliki kedudukan yang baru. Hebat saudara. Ketika saudara lahir baru, diciptakan karena Allah sesuatu yang menurut dia katakan kehendak Allah di dalam kebenaran, bukan cuman itu saja. Kemudian saudara dipisahkan kedudukan saudara menjadi sesuatu yang baru. Dituliskan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batin kami diperbaharui hari lepas hari. Jadi kita bisa melihat dia lahirkan kembali hidup kita. Artinya apa? Kita punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Roh punya komunikasi dengan Tuhan. Jiwa ini untuk sekeliling kita. Kemudian tubuh untuk mengeksekusi. Dia berikan ini. Ketika manusia diciptakan ini sempurna. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, mereka punya roh tapi roh ini tidak berfungsi. Apa bedanya dengan Kristen duniawi? Ini enggak berfungsi. Kemudian harus dilahirkan kembali. Yang dilahirkan ini adalah manusia yang baru. Supaya kita menjadi ciptaan yang baru di tangan Tuhan. Dua ciri orang yang berjalan di dalam kesalehan. Yang pertama, menanggalkan manusia lama. Coba kita buka. Kita buka di dalam Kolose. Kolose 5 ayat yang ke-9. Sudah dapat? Kolose 3, sorry bukan 5. Kolose 3. Kita baca sama-sama. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Ia telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Terus, coba yang sebelum ayat 9. Ayat 7. Ya.
Ya. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dia katakan sebelum kita lahir baru. Tetapi sekarang dia katakan buanglah semuanya ini, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kemudian ayat ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Artinya apa? Ketika kita ada di dalam kelahiran yang baru, maka kita meninggalkan semua yang lama. Suka bohong. Kemudian dikatakan apa? Ayat yang ke-6, coba terus dibuka dulu. Ayat yang ke-6. 7. Ya. Ke-8. Ya. Dia katakan apa? Semua marah. Ya, marah, geram, kejahatan, fitnah. Kemarin kita sempat bahas tentang fitnah dengan Ardan. Saya katakan fitnah ini sangat-sangat jahat, saudara. Saya pernah khotbah beberapa tahun yang lalu. Saya katakan gini, saya kasih contoh. Saya tidak kenal A, tapi saya kenal sama B. Ya, saya kenal sama B. Kemudian A sama B ini bermasalah. Mereka punya masalah yang besar, kemudian setiap mereka ada masalah, B ini selalu menceritakan sama saya tentang keburukan dari A. Terus menerus dia cerita tentang keburukan si A. Saya tidak kenal sama A. Tapi ketika saya ketemu sama A, maka yang ada di otak saya bahwa A ini orang jahat. Maka saya katakan kita harus tinggalkan itu. Kita seringkali baik di dalam pelayanan, baik di dalam kehidupan keluarga, baik di dalam kehidupan kita bersosialisasi. Seringkali hal ini terjadi, saudara. Bahkan di dalam dunia bisnis ini terjadi. Bagaimana orang-orang ingin menghancurkan usaha orang lain. Dengan cara apa? Memprovokasi, menceritakan tentang hal-hal yang buruk yang orang ini sendiri tidak tahu, yang membuat apa? Asumsi di dalam pikiran orang tentang pembisnis yang satunya. Bisa hancur. Maka di sini dia katakan manusia yang baru itu sudah tidak seperti itu. Yang tadinya suka gosip terus. Ketika kita menjadi manusia yang baru, kita harus tinggalkan. Yang tadinya kita gosip, kita pakai mulut kita untuk apa? Beritakan firman, ceritakan tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Marah, geram. Kita nggak bisa kontrol hidup kita. Ketika kita punya masalah, kemudian kita nggak bisa kontrol, meledak, saudara. Tinggalkan itu, nggak bisa, saudara. Kemudian dikatakan, untuk kita bisa berjalan di dalam kesalehan yang kedua, harus mengenakan manusia yang baru. Manusia yang baru itu adalah manusia yang panutannya adalah Yesus. Saya membaca satu artikel. Ada satu istri duta besar. Dia mencintai Tuhan. Satu kali dia kedatangan. Dia kedatangan tamu-tamu yang cukup banyak. Kemudian juga ada satu lagi orang-orang yang dari latar belakang bukan orang-orang yang punya, orang-orang yang sangat sederhana. Kemudian ada tamu-tamu ini datang, kemudian istri duta besar itu, ini orang-orang yang mau juga ikut makan sama-sama. Kemudian dengan orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda. Kemudian ada satu orang dia sedang memperhatikan ini. Kemudian istri duta besar itu datang kepada orang yang tidak punya, yang bukannya, yang tidak punya derajat yang sama. Kemudian istri duta besar ini dia katakan gini. Karena kamu datang, kamu tidak beritahu saya. Maka saya akan siapkan dulu makanan orang yang sudah datang, yang sudah saya persiapkan. Makanan untuk kamu sedang kami buat.
Dia katakan, makanan kamu itu sedang kami buat. Kemudian mereka tunggu, mereka pergi, mereka tunggu. Kemudian ini orang ini yang memperhatikan, dia tanya sama anaknya. Dia katakan, mamamu itu dia bicara dengan orang ini supaya orang ini pergi. Nanti diberikan makan sisa-sisa makanan kami lewat belakang. Kemudian yang mengejutkan dia katakan, anaknya bilang gitu, tidak. Mama saya tidak akan pernah lakukan seperti itu. Mama saya masak sesuatu yang sama seperti yang diberikan kepada kalian. Dan itu sedang dimasak untuk beri kepada orang ini. Orang-orang yang tidak sederajat. Kemudian caranya seperti dia akan duduk makan sama-sama. Maka orang ini mengerti bahwa kesalehan itu tanpa memandang orang kaya, orang miskin. Kita nggak bisa cuma berbicara gini, oh saya mau bergaul dengan orang yang sederajat dengan saya. Tetapi ketika orang yang tidak sederajat dengan saya, kita katakan oh nggak bisa. Orang yang saleh saya katakan, olah orang yang tidak memandang bulu. Mau susah, mau kaya. Kadang kalau saya ke pasar di situ ada satu orang yang nggak bisa jalan, saudara. Dia duduk di pasar. Kadang saya cuma nongkrong. Dia kalau udah saya ke pasar, saya nggak lihat dia cowel kaki saya. Gitu. Udah sembahyang belum? Sudah, sembahyang ya. Aku ke pasar dulu. Saya katakan ketika kita berbicara kepada orang miskin, orang yang tidak sederajat denganmu, saya katakan tidak akan pernah hilang kemuliaan kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. Karena kita tahu firman Tuhan katakan, ketika kita adalah ciptaan yang baru, maka kita bisa menghargai orang lain tanpa kita pandang bulu. Dituliskan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat 10 sampai ayat ke-17. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ayat yang ke-11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ketika kita di dalam manusia baru, nggak ada lagi perbedaan dalam hidup kita. Kita nggak bisa bilang begini, gue kulit putih, gue nggak bisa bergaul dengan lu kulit hitam. Kita tetap bisa bergaul. Kita duduk di sini sama-sama. Kita adalah keluarga kerajaan Allah. Kita saling menolong, kita saling membantu. Karena ini yang Tuhan mau dari hidup kita. Kemudian lagi ayat seterusnya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kemudian kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampuni seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kamu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita bisa lakukan ini karena apa? Ada kasih dalam hidup kita. Amin. Ada kebenaran. Kita bisa melihat orang lain dengan kacamatanya Tuhan. Kita bisa melihat orang bukan dengan pandangan kita,
Tapi kita minta belas kasihan orang. Kita minta belas kasihan Tuhan atas orang yang datang sama kita. Kita mau bangkit berdiri. Hari ini ada satu pembelajaran. Ada pilihan yang saudara harus buat. Apakah saudara masih tetap ingin menjadi manusia duniawi? Dituliskan di dalam Korintus, dia katakan, Paulus dia berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Aku tidak bisa berkata-kata dengan kamu karena kamu adalah manusia duniawi. Karena manusia duniawi memikirkan sesuatu yang duniawi. Melakukan sesuatu yang duniawi. Tapi dikatakan, biar kita memiliki manusia roh. Di mana Roh Kudus yang akan menuntun hidup saudara. Di mana Roh Kudus yang akan membawa saudara dan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Urabatasyakan namaralabayasana. Biar hari ini Tuhan ada pilihan yang sedang Engkau berikan bagi kami. Apakah kami masih tetap harus hidup Tuhan menjadi manusia duniawi? Apakah kami memilih untuk kami menjadi manusia rohani? Karena kami tahu Tuhan segala sesuatu akan dibinasakan. Tapi kami tetap berlindung di dalam Engkau Tuhan. Makasih. Kita mau ambil roti perjamuan. Sebelum kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, saya kasih waktu beberapa detik untuk saudara flashback ke belakang apa yang saudara sudah lakukan. Pelanggaran, kesalahan apapun, saudara minta ampun. Saudara minta ampun. Supaya ketika kita makan tidak menjadi kutuk. Supaya kita minum tidak menjadi kutuk bagi kita. Yesaya 55 ayat ke-12 bagian A. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan aku akan dihantar dengan damai sejahtera. Angkat roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dimeteraikan bagi kamu. Sebagai peringatan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Sama-sama katakan amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita mau angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sama-sama katakan amin, kita minum dalam nama Yesus. Dalam hidup kami. Biar hari ini Tuhan kami memilih Tuhan untuk menjadi manusia yang baru. Manusia rohani Tuhan yang berjalan dalam tuntunan, yang berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
meteraikan firman Tuhan ini. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan juga perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami mengundang petugas kolekte untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi bersatu hati kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat firman yang ditaburkan pada pagi hari ini. Kami percaya firman ini memberikan kekuatan bagi hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Semua yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali, pada pukul 7:30 pagi dan pukul 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Bagi jemaat yang mengikuti SOM, jadwal SOM diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam di Gereja Betani Lampung. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini, biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday and God bless you. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang saudara boleh bangkit berdiri. Yang percaya Tuhan Allah dahsyat, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku
persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Yesus datang. Kedua kalian terima berkat, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, saya sampaikan. Sebentar malam ada ibadah ucapan syukur di Hokian Feikuan. Hokian Feikuan itu seberang Kelenteng Tai Hin Biao. Ya, tempat yang makanan-makanan itu ada di Teluk. Jam 7, setengah 8 karena kita baru selesai jam 7 ya Nas ya. Setengah 8 kita akan ketemu di rumah duka. Tuhan memberkati.